Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kajian Kitabul Jami' dari bagian dari Kitab Bulughul Maram, dan kita masih di bab tentang ancaman terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Dan kita masuk akhlak berikutnya, yaitu akhlak buruk tentang namimah, atau akhlak buruk yaitu namimah. Yaitu ini dalam hadis yang ke-1519 dalam Kitab Bulughul Maram, atau hadis ke-25 dari kitab ini, atau dari bab ini. Hadis dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga orang yang qattat. Qattat, ya, ini adalah bentuk sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah dari kata, ya, qat, ya, dari kata qat, itu, ya, yang maknanya adalah orang yang senantiasa atau sering berbuat hal tersebut. Qattat ini, ya, maknanya sama dengan namam. Qattat maknanya sama dengan namam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh, ya, Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Namam ini adalah orang yang suka adu domba. Namam itu adalah orang yang suka mengadu domba, ya, atau orang yang suka berbuat namimah. Dalam sebagian riwayat dikatakan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka namam, suka namimah, suka berbuat adu domba. Al-Imam Ibnu Athir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, seorang dikatakan qattal hadis yaqutuhu idza zawwarahu wa hayya'ahu wa sawwah. Seorang dikatakan qattal hadis, yaitu melakukan qatta dalam pembicaraan jika dia persiapkan perkataan tersebut, kemudian dia perindah perkataannya itu, dia melakukan kedustaan dengan niat untuk mengadakan kerusakan dalam hubungan antar dua pihak. Inilah yang disebut dengan namam, ya, atau orang yang suka berbuat namimah. Jadi namimah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, jadi namimah itu maknanya adalah seorang menukil perkataan dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan niatan agar timbul perpecahan, agar timbul permusuhan di antara kedua pihak tersebut. Ya, secara umum qattat itu, namam itu maknanya sama. Namun memang sebagian ulama membedakan antara qattat dengan namam ini, karena walaupun dari segi makna hampir sama, namun kata para ulama, qattat itu adalah orang yang mendengarkan obrolan sekelompok orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Jadi dia curi-curi dengar dari obrolan sekelompok orang, kemudian dia nukilkan kepada kelompok yang lain agar hubungan antar beberapa orang ini rusak, ya. Terjadi kerusakan antara dua kelompok ini. Adapun namam, ya, kalau tadi qattat itu orang yang sembunyi-sembunyi curi dengar, tapi kalau namam ini duduk bersama, seakan-akan dia bagian dari orang-orang tersebut. Jadi dia duduk di pihak atau bersama pihak pertama, pihak A,
Seolah-olah dia duduk bersama ini, dia berada di pihaknya, berada di kelompoknya, kemudian dia curi apa yang mereka katakan, dia nukilkan ke kelompok B untuk merusak hubungan antara mereka. Jadi kalau yang kotak itu tadi sembunyi-sembunyi, adapun namam ini melakukannya terang-terangan, berpura-pura duduk bersama seolah-olah menjadi bagian dari mereka, kemudian akhirnya setelah itu dia nukil pembicaraan di antara mereka ini kepada kelompok lain. Kemudian sebaliknya ketika dia berada di pihak kedua, seakan-akan dia berpihak dengan pihak kedua ini. Namun ketika dia berada di pihak pertama, maka dia nukilkan pembicaraan pihak kedua ini. Jadi menukilkan di antara dua pihak ini agar terjadi permusuhan. Dalam hadis Nabi SAW tersebut, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang namam, orang yang qattat, orang yang mengadu domba, baik menukilnya secara terang-terangan maupun menukil secara sembunyi-sembunyi. Nabi menyebutkan tidak akan masuk surga. Maka ketika dalam hadis ini disebutkan ada penafian masuk surga, maka para ulama memberikan penafsiran. Ada penafsiran para ulama. Di antaranya itu yang pertama, tidak akan masuk surga maknanya adalah dia tidak akan masuk surga jika menghalalkan perbuatan namimah atau adu domba yang dia lakukan. Jadi ketika seorang menghalalkan suatu dosa, ketika seorang menghalalkan suatu dosa yang dia lakukan, maka dia telah keluar dari Islam. Ada orang yang berzina misalkan, namun dia tahu bahwa itu adalah dosa, itu adalah kesalahan, dosa besar. Maka saat dia berzina, dia tidak keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia tahu dan dia yakin akan keharaman apa yang dia lakukan. Namun kalau misalkan saat dia melakukan zina itu, dia anggap zina ini halal, dia halalkan dosa tersebut, maka dia keluar dari Islam karena dia mengingkari syariat Islam. Dalam syariat itu ada perintah, ada larangan. Jadi menghalalkan apa yang Allah haramkan ini bagian dari perbuatan yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Namun kita tahu bahwasanya kebanyakan orang-orang yang melakukan zina, mereka sadar dengan dosa zinanya, mereka yakin dengan dosa zinanya. Hatta seorang wanita yang menjajakan dirinya gitu ya, ketika ditanya apakah yang dia lakukan ini halal, maka dia yakin, dia tahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang haram. Nah sama seperti namimah juga. Jadi kebanyakan orang melakukan namimah, melakukan adu domba, dia tahu, dia sadar yang dia lakukan itu adalah merupakan kesalahan, yang dia lakukan perbuatan buruk dan dosa. Namun dia tidak menganggapnya halal. Sehingga maksud tafsiran pertama adalah orang yang melakukan namimah, dia tidak akan masuk surga sama sekali ketika dia menghalalkan perbuatan namimahnya. Karena seakan-akan apa? Bukan seakan-akan, dia telah keluar dari Islam. Seorang yang sudah keluar dari Islam, kufur, maka tidak berhak masuk dalam surga. Ini makna pertama kata para ulama, la yadkhulul jannata namam, la yadkhulul jannata qattat, orang yang namimah, orang yang suka berbuat adu domba tidak akan masuk surga. Artinya ketika dia halalkan perbuatannya. Adapun makna yang kedua, la yadkhulul jannata namam atau qattat, yaitu pelaku namimah tidak akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang masuk surga pertama. Karena kita tahu seorang yang melakukan dosa sebesar apapun dosanya itu, selama dosanya ini di bawah dosa kesyirikan dan kekufuran, maka dosanya ini atau orang tersebut berada di bawah ketetapan Allah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka Allah ampuni dosanya. Kemudian dia langsung masuk surga tanpa azab. Namun dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang berdosa karena perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dia masuk dulu ke dalam neraka, sehingga dia tidak masuk surga bersama orang-orang yang langsung masuk surga, orang-orang kelompok pertama yang masuk surga. Jadi pelaku namimah itu akan terhalangi dulu, tidak bisa masuk surga di awal. Sebagaimana orang-orang soleh yang pertama masuk surga tanpa tanpa azab, bahkan sebagian kaum muslimin, sebagian penghuni surga masuk surga tanpa hisab sama sekali.
Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan hisab yang yasir, yang ringan. Ya. Ya, jadi orang yang berbuat dosa itu hukum asalnya dia akan terhalangi, tidak akan bisa masuk ke dalam surga langsung bersamaan dengan orang-orang yang pertama kali masuk. Berbeda dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka berhak masuk ke dalam surga. Yang juga berhak masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu yang mendapatkan syafaat Nabi ini orang-orang yang memang secara umum kaum muslimin yang mati di atas tauhid, yang mati di atas ketaatan kepada Allah, yang mati di atas menauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya jatah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah. Setiap nabi itu punya senjata pamungkas. Jadi para nabi diberikan tanda kutip dipersenjatai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Yang doa itu ketika mereka gunakan maka Allah pasti akan kabulkan. Karena demikianlah sebetulnya juga doa di pandangan kaum orang-orang beriman. Karena doa silahul mukmin kata Nabi. Doa itu adalah senjatanya kaum beriman. Gitu ya. Yang terkadang kita itu luput dan lupa dengan doa. Ya. Sebagian kita menganggap bahwasanya yang paling utama adalah usaha dulu. Yang penting itu berusaha, setelah itu berdoa dan tawakal, kayak gitu. Nah, ini sikap yang kurang tepat jemaah. Ini sikap yang seolah-olah kita lebih percaya kepada diri kita sendiri dibandingkan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya sikap seorang mukmin itu adalah tawakal kepada Allah. Bertawakal dulu. Kemudian berdoa, dan doa adalah ikhtiar terbaik. Ya. Jadi doa itu adalah bentuk ikhtiar terbaik dari seorang muslim. Jadi doa itu bukan pilihan terakhir, tapi apa? Yang paling pertama. Ikhtiar pertama sebelum kita menggunakan kedua tangan kita. Jadi bukan jadikan pilihan terakhir, saya sudah berusaha. Sekarang tinggal berdoa dan tawakal. Ini bukan tawakal cuma, ini pasrah, lebih kepada pasrah dengan keadaan. Bukan tawakal. Tawakal itu apa? I'timadul qalbi 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah Rabbul Alamin. Ini namanya tawakal. Adapun doa, kata para ulama, adalah ikhtiar terbaik. Jadi ikhtiar terbaik, ikhtiar pertama dan ikhtiar paling utama. Karena begitu banyak orang yang berdoa kepada Allah, ya, dan dia dapatkan apa yang diinginkan tanpa ikhtiar, tanpa berusaha dengan tangannya. Dan begitu banyak orang yang berusaha mati-matian dan dia tidak mendapatkan hasil, ya karena sebab usaha dari kedua tangannya. Karena banyak jalan yang bisa Allah berikan, ya, bagi seorang hamba itu. Makanya doa itu adalah perkara yang paling penting. Kalau usaha, kita berusaha semaksimal mungkin, setelah itu ya sudah selesai gitu. Ada ujungnya, tapi kalau doa tidak ada ujungnya. Di awal kita berdoa, saat usaha kita berdoa, di akhir setelah usaha kita pun tetap berdoa. Itu sikap seorang muslim. Namun memang syaitan berusaha untuk apa? Membuat seorang beriman itu malas berdoa. Bahkan sampai muncul sikap, ya, saya sudah berdoa tapi ya, da'autu falam astajib, falam mustajab. Ya. Aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Ini kalimat yang keliru, ya. Seharusnya ya, tidak ada kata aku sudah berdoa, tapi aku sedang berdoa. Karena berdoa itu terus berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, para nabi pun demikian. Allah bersenjatai bukan dengan ya senjata modern, gitu, senjata canggih, bukan. Doa. Likulli nabiyyin da'watun mustajab. Setiap nabi itu punya doa. Ya, punya doa yang pasti akan diijabah, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, dan setiap nabi sudah menggunakan jatah doanya masing-masing. Nabi Nuh berdoa,
ketika sudah 950 tahun beliau berdakwah, ya, dan tidaklah yang ada yang menerima dakwah beliau kecuali hanya sedikit segelintir orang. Akhirnya beliau berdoa agar Allah berikan keputusan atas mereka, atas umatnya, dan Allah turunkan banjir bandang. Demikian pula para nabi-nabi yang lain, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, dan para nabi yang lain. Beda halnya dengan nabi kita. Kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Namun saya, kata Nabi, saya simpan, saya tabung doa saya. Makanya kita nggak pernah dengar dalam sirah Nabi, kisah hidup Nabi, Nabi mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan turun azab bagi umatnya. Hatta ketika beliau diusir dari kota Taif sekalipun, ditawari oleh malaikat penjaga gunung agar diangkat gunung itu dilemparkan kepada penduduk Taif, tapi tidak. Nabi tidak menggunakan itu. Fa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ashabi. Aku simpan, aku tabung doaku, kata Nabi, sebagai syafaat bagi umatku. Fa hiya na'ilatun insyaallah. Man mata la yusyriku billahi syai'a. Dan semua akan dapat syafaat tersebut. Yang semua akan dapat syafaat tersebut, yaitu orang yang dengan syarat orangnya itu mati dalam keadaan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak pernah melakukan kesyirikan. Jadi ada orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga melalui syafaat Nabi SAW. Nah, ada salah satu orang yang tertahan untuk tidak langsung masuk surga dengan orang-orang yang berhak masuk surga terlebih dahulu, yaitu salah satunya orang yang namam, orang yang suka adu domba, orang yang senang menyebarkan, memunculkan permusuhan dan merusak persatuan di antara kaum muslimin. Ini namam. Maka karena hadis ini menyebutkan tentang salah satu dampak terburuk yang didapatkan oleh orang yang adu domba, yaitu tidak masuk surga, ya, atau tidak masuk surga secara langsung, masuk surganya di akhir, diazab dulu. Maka ini menunjukkan bahwa namimah adalah perbuatan dosa besar. Karena ketika satu perbuatan itu ada ancaman, baik di akhirat, di alam kubur maupun di akhirat, dan baik di dunia, di alam kubur maupun di akhirat nanti, maka perbuatan itu adalah termasuk dosa besar. Ya, hadis dari sahabat Hudzaifah ini menunjukkan bahwa namimah adalah dosa besar. Karena Nabi mengancamnya dengan ancaman yang keras. Ancaman paling keras apa sih? Gak masuk surga. Ancaman paling keras apa? Masuk neraka. Karena seorang yang tidak masuk surga berarti masuk neraka. Itu tuh pilihan. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu cuma ada dua. Ya, azab yang keras, ada azab yang dahsyat, atau ampunan dan ridha dari Allah berupa surga. Dua keadaan aja. Nggak ada manzilah baina manzilatain gitu ya. Dia nggak ada di satu keadaan, satu kedudukan di antara dua kedudukan, nggak ada. Ya, di akhirat itu jelas surga atau neraka. Ya. Maka orang yang biasa namimah ini diancam dengan tidak masuk surga, berarti dia akan masuk dalam neraka. Terlebih ditambah banyak dalil, ya, yang menegaskan bahwa namimah adalah dosa besar. Banyak dalil, di antaranya itu yang pertama dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyampaikan sifat ini secara khusus, yaitu dalam surah Al-Qalam ayat 11. Allah berfirman, hammazin masya'in binamim. Ya, jangan ikuti orang yang suka mencela. Ya, jangan mengikuti orang yang suka mencela dan suka berjalan ke sana kemari dengan namimah. Orang yang petantang-petenteng, yang menebar adu domba di mana-mana. Orang yang suka merusak hubungan persaudaraan, persatuan di antara kaum muslimin. Dalil yang kedua yaitu sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Nabi bersabda, khiyaru ibadillahi alladhina ru'u dzukirallah wa syiraru ibadillahi al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbatil baquna al-bura'a al-anat. Sebaik-baik hamba Allah, yaitu orang-orang yang jika dilihat maka orang-orang itu akan mengingat Allah. Sebaik-baik orang adalah ketika dilihat dia sedang mengingat Allah, dia sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seburuk-buruk hamba
adalah orang yang berjalan ke sana kemari untuk menebar namimah, menebar adu domba, yaitu orang-orang yang memisahkan, yang merusak hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai. Karena dengan namimah itu diharapkan, dia mengharapkan dengan perbuatan namimah ini memutus hubungan, merusak hubungan antara dua saudara yang saling mencintai karena Allah. Ya, dengan namimah itu dia lakukan untuk menuduh orang-orang yang baik dengan tuduhan yang tidak-tidak agar mencari kesusahan bagi mereka. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang apabila dilihat akan mengingat Allah. Seperti misalkan siapa? Al-Imam Muhammad bin Sirin, ya rahimahullahu taala. Al-Imam Muhammad bin Sirin itu beliau kalau berjalan di pasar, ya, jika orang-orang melihat beliau maka mereka akan mengingat Allah. Ya. Jadi ketika orang melihat beliau maka orang akan ingat Allah. Kenapa? Karena perangainya baik, karena sikapnya baik, sikapnya bagus, akhlaknya bagus. Seorang yang baik itu demikian. Ketika kita berada di tengah manusia, ya, bertemu dengan orang lain, maka orang yang bertemu dengan kita akan ingat Allah. Kenapa? Karena taatnya, karena akhlaknya, ya, karena ibadahnya. Jangan malah jadi lalai, gitu. Jangan jadi malah lalai. Adapun kata Nabi, orang yang paling buruk adalah orang yang kesana kemari membuat orang yang saling mencintai menjadi berpisah karena adu dombanya, karena namimahnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Inna syarran nas dzul wajhain alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin." Seburuk-buruk manusia adalah orang yang bermuka dua, ya, yang mendatangi sekelompok orang dengan satu muka dan bertemu dengan yang lainnya dengan muka yang lain. Ini orang yang apa? Muka dua. Yang bermuka dua ini memang yang paling buruk. Dalil yang ketiga atau keempat itu ada ancaman khusus, ya, bukan hanya di akhirat, bahkan di alam kubur. Nabi mengancam orang yang namimah. Sebagaimana hadis yang masyhur, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW melewati dua perkuburan, kemudian Rasulullah bersabda, "Innahuma la yu'adzaban." Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa may yu'adzaban fi kabir. Dan keduanya tidak disiksa dengan dosa besar. Maknanya tidak disiksa dengan dosa besar, dosa yang mereka anggap besar. Jadi mereka menganggap ini bukan dosa besar, padahal dosa besar. Kenapa? Buktinya diazab di alam kubur. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satunya dia berjalan di atas muka bumi dengan namimah, dengan menebar adu domba. Wa ammal akhar fakana la yastatiru bin bauli. Adapun yang kedua yaitu disiksa karena tidak sempurna bersuci saat buang air kecil. Dan ini terlebih yang paling mudah terkena ancaman ini itu para laki-laki. Karena laki-laki kadang menggampangkan, terutama saat buang air kecil. Para laki-laki itu menggampangkan. Karena apa? Mudah katanya sambil berdiri bisa gitu. Tinggal buka sleting selesai sudah gitu. Ya. Nah, ini yang paling sering apa? Laki-laki. Kalau perempuan kan lebih susah. Ini yang harus diperhatikan coba. Ini dosa besar. Karena apa? Disiksa di alam kubur. Ini yang berbahaya. Lalu yang lain itu hadis yang derajatnya hasan li ghairi. Hasan li ghairi ini hadis yang dhaif ringan. Namun karena ada syawahid, ada hadis-hadis riwayat yang lain yang menguatkan, maka akhirnya hadis ini naik derajatnya jadi hasan. Hasan namanya hasan li ghairi. Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bisyirarikum." Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling buruk di antara kalian? Qalu bala. Para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Qala, Nabi bersabda, "Fasyirarukum al-mufsiduna bainal ahibbah." Al-masya'una bin namimah, al-baghuna al-bura al-anat. Orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang berjalan ke sana kemari dengan namimah, mengadu domba orang lain, mengadu domba orang-orang sehingga membuat kerusakan di antara orang-orang yang saling mencintai. Orang-orang yang telah memberatkan usaha pembebasan yang dilakukan yang dilakukan budak. Artinya orang yang membuat permusuhan, memutus hubungan. Ini orang yang namimah.
Baik, jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan di antara hal yang menguatkan pula bahwasanya namimah adalah dosa besar. Kenapa kok namimah itu disebut dosa besar? Karena ya, orang yang melakukan namimah pasti dia melakukan ghibah. Orang yang melakukan namimah itu adalah pasti melakukan ghibah. Jadi namimah itu dosa lanjutan dari ghibah. Ya. Karena memang demikian dosa itu. Ketika dilakukan satu dosa maka akan muncul dosa yang lain, yang biasanya dosanya lebih parah. Maka kalau seorang sudah biasa ghibah, membicarakan keburukan orang lain, maka langkah berikutnya adalah apa? Namimah. Pasti itu. Setelah ghibah itu pasti namimah. Udah ngomongin kejelekan orang pasti apa? Namimah setelahnya. Sebaliknya orang yang melakukan ghibah memang belum tentu melakukan namimah. Tapi orang yang namimah pasti ghibah. Karena langkah awal. Oleh karena itu dalam hadis tadi ya, Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Ya. Dalam hadis Ibnu Abbas tadi, keduanya sedang disiksa dan dua-duanya disiksa bukan karena sebab dosa yang mereka anggap besar. Yang satu karena tidak menjaga najis yang keluar setelah buang air kecil, yang satunya berjalan di atas muka bumi untuk apa? Menyebarkan adu domba. Nah, dalam riwayat yang lain kata Nabi, adapun yang satunya melakukan ghibah. Jadi dari riwayat yang lain mengatakan apa? Melakukan ghibah. Jadi hadis tersebut tentang dua orang yang diazab dalam kuburnya, salah satunya dalam satu riwayat dikatakan orang yang namimah, dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang ghibah. Jadi ada hubungan antara ghibah dengan namimah. Adapun perbedaan ghibah dan namimah, maka Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang ghibah dan namimah ini, apakah sama atau berbeda. Dan pendapat yang rajih tentunya adalah dua perkara yang berbeda. Namimah adalah kita menyebutkan tentang kondisi orang lain, lalu diceritakan kepada orang lain dengan niat untuk merusak hubungan antar mereka. Ya. Menyebutkan kondisi si A di hadapan si B, menyebutkan kondisi si B di hadapan si A, untuk tujuannya adalah merusak hubungan antara si A dan si B. Ini namimah. Adapun ghibah itu adalah menyebutkan kejelekan seorang di mana orang yang dibicarakan tidak ridho ya, ketika kejelekannya diumbar. Ya. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan perbedaannya terletak pada tujuan. Perbuatan namimah tujuannya untuk apa? Merusak hubungan, untuk menghancurkan persatuan di antara kaum muslimin. Sedangkan ya, ghibah itu tidak pasti atau tidak selalu merusak hubungan ini. Yang penting ngomongin kejelekan aja gitu. Karena ngomongin kejelekan itu biasanya gurih gitu. Ngomongin kejelekan itu seru. Gitu. Seru, yang ngomongnya seru, yang dengarnya juga senang gitu. Jadi ghibah itu sangat digandrungi, sangat mudah digandrungi. Jadi bisa jadi seorang melakukan ghibah tapi tidak ada niat sama sekali untuk mengadu domba antara dua pihak tadi. Sehingga orang yang melakukan namimah pasti ghibah, karena dia pasti menceritakan keburukan yang tidak diridhoi untuk didengar atau diceritakan oleh orang tersebut dari saudaranya. Ditambah ada niat tambahan, bukan hanya menceritakan keburukan, tapi apa niatnya untuk merusak hubungan. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau berkata, kullu namimatin ghibah walaysa kullu ghibatin namimah. Setiap yang namimah itu pasti ghibah, dan tidak selalu ghibah itu adalah namimah. Bahkan ya, saking buruknya namimah ini, bahkan namimah ini disifati lebih berbahaya ketimbang sihir. Ya, namimah itu lebih buruk, lebih berbahaya ketimbang sihir. Sebagaimana dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, ala unabbi'ukum mal adhu hiyan namimah al-qalatu bainan nas. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang al-adhu? Ya, al-adhu. Lalu beliau melanjutkan al-adhu, yaitu mengadu domba yang disebarkan di antara manusia. Al-adhu jemaah dalam bahasa Arab artinya kedustaan dan sihir. Jadi al-adhu ini salah satu istilah untuk sihir. Jadi Rasulullah menjelaskan yang dimaksud sihir di sini adalah di mana namimah ya, ketika seorang berjalan ke sana kemari dalam rangka mengadu domba di antara manusia.
Dan hadis ini menjelaskan bahwasanya namimah adalah bagian dari sihir. Karena Nabi menyebut al-adhu. Ya, al-adhu ini bagian bentuk sihir. Karena apa? Karena di antara fungsi sihir adalah untuk memisahkan hubungan di antara dua orang. Di antara fungsi sihir itu adalah untuk memisahkan di antara orang-orang yang saling mencintai. Ini tujuan utama sihir sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menyebutkan di dalam kitab Tauhid, kitab beliau, bahwa di antara bentuk sihir adalah namimah. Itu sihir secara makna tentunya, bukan sihir secara hakiki. Karena di antara fungsi sihir adalah untuk memisahkan, merusak hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai. Sebagaimana tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi." Maka mereka mempelajari sihir itu dari kedua malaikat yang turun sebagai fitnah itu apa yang dapat, atau sihir yang dapat memisahkan antara suami dan istri. Jadi salah satu fungsi sihir adalah untuk memisahkan antara suami dan istri. Padahal hubungan antara suami dan istri itu hubungan yang sangat kuat, yang sangat erat. Kita katakan yang sangat intim, ya. Hubungan yang tidak didapatkan dari seorang adik dan kakak, seorang ayah dan anak, seorang ibu dan anak. Hubungan suami istri itu hubungan yang lebih dalam, lebih intim, lebih kuat. Namun hubungan yang kuat itu, yang intim itu bisa rusak karena sihir. Akan tetapi akibat dari perbuatan seorang namam, orang yang suka adu domba itu bisa lebih cepat daripada perbuatan seorang penyihir. Namimah bisa merusak persahabatan atau cinta yang ada di antara dua orang, yang mana terkadang tidak mampu dilakukan oleh penyihir selama setahun. Hal ini menegaskan sekali lagi bahwa namimah itu dosa besar. Ini menjelaskan bahwa kata Nabi ketika menyebutkan dua orang yang diazab di kuburannya itu, wa may yu'adzabani fi kabir, tidaklah keduanya itu disiksa karena dosa besar gitu. Maknanya karena mereka menganggap dua perkara itu adalah dua perkara yang bukan dosa besar. Padahal dua perkara itu dosa besar. Nah, sekali lagi namimah itu tujuannya adalah untuk merusak hubungan persaudaraan, persatuan di antara kaum muslimin. Dan sebagaimana dalam hadis tadi sebelumnya kita sebutkan bahwa setiap perkara yang bisa merusak hubungan persaudaraan, persatuan di antara kaum muslimin, maka perkara itu diharamkan. Setiap perkara yang bisa merusak hubungan persaudaraan, persatuan di antara kaum muslimin, maka perbuatan itu diharamkan. Sebagaimana sebaliknya, setiap perkara yang bisa menyatukan hubungan antara kaum muslimin, mempersatukan kaum muslimin, menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih di antara kaum muslimin, maka perbuatan itu disyariatkan. Baik, jemaah rahimanallah wa iyyakum ajmain. Berapa menit lagi? Habis. Oh, 11. Baik. Maka ya, namimah ini adalah bagian atau bentuk dari dosa dan bentuk dari kezaliman. Dan kita tahu bersama bahwa orang yang zalim kalau tidak menyelesaikan urusannya di dunia, maka akan diselesaikan nanti di akhirat. Kata Nabi, man kanat lahu mazlamatun li akhi, ya, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, ya, min irdihi aw syai'in min, baik itu dengan menjatuhkan harga diri, kehormatan, kemuliaan seorang muslim. Nah, di antara yang namimah ini menjatuhkan harga diri, kehormatan seorang muslim karena membicarakan keburukan, karena mengadu domba di antara kaum muslimin. Fal yatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaknya selesaikan urusannya dia hari ini, yaitu di dunia. Selesaikan urusannya di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari di mana tidak bermanfaat, tidak bernilai uang dinar dan uang dirham. Artinya mata uang nggak berguna lagi, rupiah, dolar, gitu, nggak berguna lagi. Emas, perak itu tidak berguna lagi. Harta sebanyak apapun tidak berguna lagi, tidak bisa digunakan untuk bayar ganti rugi kepada orang yang dizalimi.
Bahkan dalam hadis lain Nabi menyebutkan orang yang zalim ya sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Makanya kezaliman itu sesuatu yang kadang dianggap remeh tapi ternyata berbahaya sekali. Karena bisa merugikan dunia akhirat, bisa merusak ya seseorang dunia akhirat. Ya, Nabi menyebutkan orang yang zalim, ya orang yang zalim itu orang yang bangkrut dan akan menderita pada hari kiamat nanti. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, yaitu orang yang enggak punya harta, enggak punya uang, enggak punya dirham. Gitu ya. Ini bangkrut dari sisi duniawi. Namun bukan kebangkrutan ini yang dimaksud oleh Nabi. Kata Nabi, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Kita tahu 3 ibadah ini saja kalau dilaksanakan benar-benar bisa mendatangkan pahala yang melimpah. Seorang yang sholat, gitu ya, menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Bahkan langkah kaki menuju masjid untuk sholat pun diganjar pahala. Puasa kita tahu, ya kata Nabi, ya kata Allah dalam hadis kursi, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi," kata Nabi. Ya, setiap amal anak Adam, setiap amal manusia itu milik dia, kecuali puasa. Puasa itu milikku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya dengan balasan tanpa batas. Ibadah besar, zakat pun demikian. Tapi orang yang bawa pahala ini, ya, bisa menderita, bisa merugi. Kata Nabi, "Al-muflisu min ummati," orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun dia juga bawa dosa kezaliman, dosa pernah mencela orang lain, dosa pernah menuduh buruk orang lain, pernah makan harta orang lain dengan cara yang batil, pernah mengalirkan darah orang lain, pernah mukul orang lain, walaupun dengan alasan bercanda, tapi ternyata menyinggung. Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang yang dipukul bayar dengan ganti ruginya dengan pahala. Orang yang dia cela, orang yang diribahi, orang yang diadu domba, dibayar ganti ruginya dengan pahala. Nggak pakai uang lagi, nggak pakai dinar, nggak pakai dirham. Walaupun waktu di dunia termasuk orang yang paling kaya sekalipun, nggak bisa bayar dengan itu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha fin nar. Iyadzan billahi min dzalik. Maka kalau pahalanya habis, sebanyak apapun pahala pasti habis kalau sudah dibagi-bagikan, gitu. Sudah dijadikan alat ganti rugi, ya, alat tukar, alat pembayaran. Kalau habis kebaikannya, habis pahalanya, maka dosa-dosa orang yang pernah dipukul, dosa-dosa orang yang hartanya pernah diambil dengan cara yang batil, dosa-dosa orang yang pernah dizalimi, dicela, disinggung perasaannya, dihina, dijatuhkan kehormatannya, diambil kemudian dilimpahkan kepada orang tersebut, ditimpakan kepadanya, kemudian dia pun akan dilemparkan ke dalam neraka. Maka namimah ini jemaah adalah perkara yang besar. Bahkan namimah bisa menyebabkan, ya, dosa-dosa zalim yang tadi disebutkan oleh Nabi. Namimah, gara-gara namimah bisa muncul dosa-dosa kezaliman tadi. Dengan perbuatan namimah, si A bisa celah si B. Ya, berarti dia sudah, karena sebab dia, si A mencela si B. Lalu si B mencela si A, balas. Si A mukul si B mukul si A. Saling menuduh satu sama lain. Karena apa? Adu domba. Karena muncul permusuhan di antara mereka. Akhirnya bisa saling pukul. Akhirnya bisa pertumpahan darah.
saling bunuh satu sama lain. Karena sebab apa? Namimah. Karena sebab seorang namam, karena sebab seorang yang mengadu domba. Maka namimah itu bisa menyebabkan orang lain terjerumus ke dalam kebangkrutan, maka apalagi si pelaku namimah tadi, tentunya lebih berat dosanya. Maka jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, hendaknya setiap muslim itu senantiasa berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan namimah ini. Demikian pula dia seharusnya berusaha menghindari orang yang suka berbuat namimah. Jadi kalau kita tahu ada orang yang suka adu domba, suka merusak hubungan antar kaum muslimin, jauhi, hindari orang tersebut. Karena Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan sebuah kalimat yang indah. Kata beliau, "Man namma ilaika namma alaik." Nah ini ingat jemaah. Barang siapa ada orang yang menceritakan keburukan orang lain kepadamu, ingat, keburukanmu akan diceritakan juga kepada orang lain. Jadi jangan tenang, jangan nyaman ketika ada orang membicarakan keburukan, ngajak kita gibah. Kenapa? Karena nanti suatu hari kita yang akan digibahi. Jangan nikmati adu domba yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kenapa? Karena nanti kita yang akan dibicarakan di hadapan orang lain. Ini bahaya, ya. Inilah apa perbuatan namimah ini. Ada juga nasihat yang indah dari Imam Al-Ghazali, sebagaimana ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau berkata tentang orang yang melakukan namimah. Kata Imam Al-Ghazali, "Wa kullu man humilat ilaihi namimatun wa qila lahu fulanun yaqulu fik aw yaf'alu fik kada fa alaihi sittatu umur. Al-awwal an la yusaddiqah bi anna an-nammam fasiq. Al-thani an yanhahum an dhalik wa yansahahu wa yuqabbiha lahu fi'lahu. Al-thalith an yubghidahu fillahi ta'ala fa innahu baghidun 'inda Allah ta'ala wa yajibu bughdu man abghadahu Allah ta'ala." Setiap orang yang didatangi oleh pelaku namimah yang membicarakan tentang dirinya, maka hendaknya dia melakukan 6 perkara. Jadi kalau ada orang namimah membicarakan tentang dirinya, maka lakukan 6 perkara. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, alla yusaddiqah, jangan benarkan perkataan namimah tersebut. Jangan benarkan perkataan si namam tadi. Yang kedua, larang dia, nasihati dia, serta celak perbuatan yang dia lakukan itu. Jadi jangan dibiarkan, jangan dinikmati. Apalagi dalam untuk alasan atau karena alasan nggak enak. Karena kadang kita tuh nggak mampu nasihatin, nggak mampu negur, nggak mampu ngingatin karena nggak enak. Apalagi teman sendiri gitu. Teman sendiri teman setongkrongan sendiri. Karena nggak enak akhirnya meninggalkan nasihat. Yang ketiga, dia harus benci orang tersebut karena Allah. Karena tukang namimah itu dibenci oleh Allah, dan kita wajib membenci orang yang dibenci oleh Allah. Yang keempat, jangan buruk sangka. Alla yadhunna bi akhihi al-ghaib as-su'. Yang keempat, jangan berburuk sangka kepada saudara kita yang dibicarakan tadi. Ada orang membicarain saudara kita, maka jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh, jangan suudzon kepada saudara kita yang dibicarakan. Al-khamis, yang kelima, alla yahmilahu ma hukiya lahu 'ala tajassus wal bahthi an dzalik. Yang kelima, jangan sampai kabar yang dia dengar dari tukang namimah ini membuat dia akhirnya cari-cari kabar yang tidak perlu atau tajassus. Jadi jangan jangan hiraukan. Karena ketika kita dengar, kamu diomongin gini, akhirnya cari, stalking media sosialnya, lihat story. Ada nggak nih nyindir saya? Akhirnya tajassus gitu. Yang keenam, as-sadis an la yarda li nafsihi ma nuhiyan namam anhu fala yahki namimatah anhu fayaqulu fulan haka kadza fayasiru bihi namaman wa yakunu atiyan ma nuhiya anhu. Yang keenam, jangan sampai dia melakukan hal yang diperintahkan tukang namimah tadi untuk meninggalkan saudaranya lalu ikut terjerumus ke dalam namimah. Karena si namamnya itu ketika dia mengadu domba pasti ingin
si orang yang dengar adu dombanya ini akhirnya punya sikap benci kepada orang yang diceritakan, gitu ya. Punya sikap benci. Ya, jadi orang yang menebar namimah itu adalah orang fasik. Ya, orang fasik itu jangan diterima perkataannya. Orang yang fasik itu tidak boleh diterima kabarnya. Kita wajib tabayyun. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya, an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu bawa suatu berita, maka teliti kebenarannya. Cek and recheck kebenarannya, ya. Karena bisa jadi kamu mencela suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesal perbuatan tersebut, ya. Jadi akhirnya yang pertama tadi kata Imam Al-Ghazali, 6 perkara itu harus kita perhatikan, ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan adu domba yang dilakukan orang tersebut, karena ketika hal itu yang mempengaruhi kita, maka kita bisa terjerumus, ya, ke dalam dosa kebencian, ya, ke dalam dosa permusuhan. Kemudian akhirnya kita pun berlaku zalim, bahkan akhirnya melakukan perbuatan yang melampaui batas, ya, dan akhirnya apa? Akhirnya bisa melakukan kezaliman. Dan ini adalah perbuatan yang ya diharapkan oleh si namam itu. Sehingga ya sikap terbaik adalah tinggalkan, jauhi, dan jangan sampai terpengaruh dengan ucapan-ucapannya. Bahkan kalau misalkan ada orang yang sudah mulai membicarakan keburukannya, langsung stop, tinggal, suruh pergi. Kalau nggak kita yang tinggalkan. Karena apa? Keburukan itu ketika kita dengar bisa mempengaruhi. Mungkin nggak langsung terpengaruh saat itu, tapi akhirnya terbawa ke rumah, terngiang-ngiang, sebelum tidur ingat gitu ya, si fulan tadi ngomongin saya katanya gitu. Akhirnya apa? Terus terpengaruh, syaitan main di situ, dihembuskan, ya, bara apinya sudah ada, tinggal dia tiupkan, akhirnya membesar. Nah, ini yang berbahaya. Tapi ini sedikit jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, ya, penjelasan dari hadis yang ke-25 ini. Itu akhlak yang sangat buruk, yaitu namimah, ya, atau tukang adu domba. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ya perbuatan dosa ini. Ya, dengan ini berakhir sudah ya pembahasan kita hadis ke-25 ini, dan juga ini sebagai yang disampaikan, ya, ini sebagai kajian terakhir buat kami di sini. Dengan ini saya mohon pamit ikhwan dan akhwat sekalian. Insyaallah nanti Sabtu anak berangkat atau pindah ke Bandung. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Dan saya mohon maaf kalau misalkan selama mengisi kajian mungkin ada kalimat-kalimat atau sikap yang kurang berkenan gitu ya. Karena kalau ada sikap-sikap, kalimat-kalimat kesalahan atau perkara yang kurang berkenan, itu datangnya dari kejahilan dan kebodohan anak. Adapun kalau ada kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Anak hanya menyampaikan saja. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa anak khususnya dan juga jamaah sekalian, dan semoga Allah senantiasa berikan istiqomah kepada kita untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan kemudian selanjutnya itu mendakwahkan, mengajarkan, menyampaikan kepada orang lain. Mungkin ini jemaah rahimanillah wa iyyakum ajmain apa yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas kehadiran, partisipasi dalam kajian yang disampaikan selama ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi pembicara khususnya dan juga jamaah sekalian. Jazakumullah khairan sekali lagi, dan astaghfiru minkum. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian. Ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.